Halo bolo-bolo dimanapun kalian berada, piye kabari? Enak zaman kuto? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul A Working Man yang dirilis pada tahun 2025, bercerita tentang mandor yang beradrenalin. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kepoin. Berlatar pada sebuah proyek besar, kisah akan berfokus kepada seorang pria berkepala pelontos bernama Levon. Kita panggil saja Mandor, karena kini beliau bekerja sebagai mandor bangunan di sebuah proyek besar. Homes to build, homes to break down, deliveries all getting in our way. Dan mari kita perkenalkan dengan keluarga Garcia. Ada si Joy, kepala rumah tangga, dan Carla, seorang istri yang juga bekerja membantu Joy. Dan Jenny, anak perempuan sematawayang. Kebetulan Joy dan istrinya bekerja sebagai vendor atau orang yang mendanai proyek ini, di mana mereka sudah menganggap mandor seperti keluarganya sendiri. Jenny sendiri adalah anak yang pintar, berbakat, memiliki segudang prestasi selama sekolahnya, yang karena hari ini Jenny berhasil menyelesaikan satu semester kuliahnya, Jenny pun izin untuk pergi merayakan bersama teman-temannya. Semester. Thank you. Tepat saat yang bersamaan datang sebuah mobil hitam diduga debt collector, di mana saat mandor keluar untuk memeriksanya, ia melihat salah satu karyawannya sedang dipukuli, sehingga mandor yang melihatnya pun tidak tinggal diam, dan inilah yang ia lakukan. Tak lama muncullah kawanan debt collector lainnya, sehingga mandor dengan cepat mengambil senjata apinya dan entah siapa mandor di masa lalunya, ia tidak menunjukkan raut wajah takut sedikit pun, sehingga membuat orang-orang ini memilih pergi dari sana. Okay? How did you do that? Saat jam istirahat, mandor akan mengunjungi anaknya bernama Mary. Semenjak kematian mendiang istrinya, Mary, anaknya tinggal bersama kakeknya bernama Dr. Ruth yang kaya. Inilah alasan mengapa Levon harus bekerja lebih keras dengan hanya tidur di parkiran mobil di depan proyek demi bisa menghemat mengumpulkan uang dan hidup bersama putri kesayangannya. Malam hari pun tiba. Jenny dan teman-temannya sedang merayakan kelulusan semesternya dengan mendatangi hiburan malam. Tanpa sadar bahwa ada orang-orang yang sedang memfoto dan mengawasinya, Jenny pun sempat berkenalan dengan salah satu bartender bernama Johnny. Dan anehnya, sesaat setelah berkenalan, Johnny terlihat sedang menghubungi seseorang. Nina, don't throw it. I'm fine. Karena salah satu teman Jenny yang kebanyakan minum sehingga membuat perutnya ingin ngecor, Jenny yang masih sadar pun membantu rekannya itu ke kamar mandi. Namun ketika Jenny selesai mengantarkan temannya, tiba-tiba dan ya, orang-orang ini ternyata telah menargetkan Jenny untuk diperjualbelikan dalam sindikat jaringan perdagangan manusia, sehingga ia langsung diculik saat itu juga. 2 hari kemudian, saat mandor masuk bekerja, ia pun dibuat kaget dengan kedatangan kedua polisi yang berada di proyeknya. Ternyata Joy yang khawatir akan keberadaan putrinya karena sudah 2 hari tak ada kabar, meminta bantuan kepada polisi. Menyadari polisi tidak bisa diandalkan, Joy dan Carla yang sudah putus asa pun meminta mandor untuk membantunya. Bukan tanpa alasan Joy meminta bantuannya, karena mereka tahu latar belakang mandor dulu, seorang mantan tentara terbaik yang biasa menangani kasus-kasus besar seperti teroris dan penculikan-penculikan lainnya. Akan tetapi mandor yang sekarang bukanlah mandor yang dulu. Demi tidak ada kekerasan lagi, mandor menolaknya, meski Joy dan Carla sudah menyiapkan uang seluruh tabungannya. Mandor pergi untuk menemui sahabatnya bernama Gani. Diketahui Gani sendiri adalah rekannya dulu saat masih dalam pasukan khusus, yang meski sekarang kelihatan Gani pudar, namun skill yang dimilikinya tak akan pernah pudar. Tujuan mandor selain bersilaturahmi, ia meminta saran tentang masalah hilangnya Jenny. Bagaimanapun juga, mandor yang sudah menganggap keluarga Garcia sebagai keluarganya tentu tidak akan diam saja, sehingga disinilah ia sekarang menemui Joy yang sedang meratapi nasib putrinya.
Ia mengatakan, "Untuk tenang saja Pak Joy, saya sudah ada di sini. Saya sudah ada di sini." Dan Mandor berjanji pasti akan menemukan putrinya. I promise. Pertama-tama Mandor mendatangi tempat terakhir kali Jenny dan teman-teman yang berada di bar, di mana tidaklah sulit bagi seorang yang berpengalaman 22 tahun di kasus seperti ini, sehingga Mandor bisa langsung mencurigai Johnny, seorang bartender yang berkenalan dengan Jenny malam itu yang memang ikut serta dalam penculikan Jenny. Mandor pun menaruh alat pelacak di mobil Johnny sehingga malam itu juga ia mulai membuntuti Johnny dari belakang. Tepat saat Johnny sedang menggunakan zat terlarang, Mandor masuk untuk menanyakan di mana Jenny berada, tapi karena Johnny terus membulat dan tidak bisa diajak bicara baik-baik, maka Pak Mandor pun memberikan sedikit pelajaran. Dan ya, Johnny pun dibuat gelagapan saat Mandor menutup mukanya dengan handuk yang disiram air langsung. Dan Mandor menjelaskan sedikit tentang dunia psikis bahwa pikiranmu mungkin tahu kalau di bak kamar mandi dan itu hanya anduk basah. Tapi adrenalin membuat jantungmu berpacu sehingga tubuhmu membutuhkan lebih banyak oksigen. Maka sistem saraf akan mengira kalau kau sedang tenggelam. Tak lama setelah itu datang teman Johnny yang diundang untuk berpesta zat terlarang. Johnny pun berteriak meminta tolong ke teman-temannya sehingga dari tato salah satu teman Johnny, Mandor pun akhirnya tahu kalau kini ia akan berurusan dengan gangster mafia Rusia yang karena belum mendapatkan informasi apapun mengenai Jenny, Mandor menunggu di depan rumah Johnny berharap ada gangster lain yang datang. Dan benar sekali, besoknya datang salah satu bos mafia asal Rusia bernama Wolo. Setelah melihat si Johnny dan temannya mati seperti di film John Wick, mereka pun mengundang cleaning service yang khusus membersihkan kekacauan seperti ini. Pak Mandor pun kembali melakukan aksinya dengan mengintai di sekitar rumah Wolo. Tepat saat Wolo dan istrinya sedang bertengkar lalu sang istri pergi, disitulah Mandor mulai masuk ke kediaman Wolo dan memberikan bogeman mentah yang membuat Wolo pingsan saat itu juga. Wolo terbangun dengan tangan dan kaki terikat di kursi dan mencoba memperingatkan Mandor kalau ia berhubungan dengan orang yang salah karena dirinya adalah seorang mafia dengan salah satu pangkat tertinggi di organisasinya, dan jikalau ada orang yang berani berurusan dengannya, maka organisasi gangsternya, anak-anak buah gangsternya akan memburunya sampai 3 generasi. Lagi, tanpa menunjukkan raut wajah ketakutan, Mandor menunjukkan foto Jenny agar dia bisa pulang dan kembali ke urusan masing-masing. Akan tetapi, Wolo malah mengejek Mandor dengan bahasa Rusia yang tidak Mandor mengerti, sehingga Pak Mandor yang sudah kepalang jengkel pun mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai ia membawa pulang Jenny. Dan jikalau Wolo tidak mau memberikan informasi, maka inilah yang terjadi. Beruntung Mandor merekam percakapan tadi sehingga dengan bantuan Google Translate, Mandor berhasil mendapatkan satu nama yang mungkin bisa memberi petunjuk selanjutnya, yaitu Dimi, yang mungkin tahu di mana Jenny berada. Singkat cerita, datang kakak kandung Wolo bernama Simon yang ditemani oleh kedua anaknya, dan terungkaplah fakta bahwa orang yang menjalankan sindikat perdagangan manusia tidak lain adalah anak kandung Wolo sendiri bernama Dimi, sehingga Simon yang tak terima adiknya telah dibunuh menyuruh kedua anaknya mencari keberadaan pembunuh Wolo. Bring him to me. Sementara itu, Mandor terlihat sedang menghubungi salah satu rekannya di DEA, Departemen Perdagangan Narkoba, untuk menanyakan siapa Dimi. Dan betul saja, Dimi adalah mafia Rusia, kapten mafia, dan jika Levon ingin menemuinya, Mandor disuruh pergi ke bar Hiti di pinggir kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Dengan menyamar sebagai calon bandar narkoba, Mandor pergi sendiri menemui bos pemilik bar bernama Dutch, di mana Levon dituduh sebagai polisi, sehingga Dutch memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah, dan inilah yang terjadi.
Melihat gerakan Mandor mengajar anak buahnya, Dad bisa tahu betul kalau Mandor bukanlah orang sembarangan, sehingga Dad sepakat untuk menjualnya ke Levon. Sebagai pemulaan, Dad akan memberikan sampel di tempat yang sudah dijanjikan, di mana setelah mendapatkan barang dan handphone untuk berkomunikasi, yang karena tujuan Mandor bukan barang itu, ia pun langsung membuangnya ke sungai. Beralih sejenak, disinilah Jenny sekarang sedang berada di dalam koper yang akan disuguhkan ke laki-laki hidung belang. Namun, saat laki-laki hidung belang itu mencoba untuk menggerabah Jenny, tiba-tiba muncul laki-laki itu dengan luka sobekan di pipinya. Ternyata saat mau memperkosa Jenny, Jenny berhasil menggigit pipinya sehingga membuat Piper dan Artemis panik dan transaksi pun harus dibatalkan. Kembali ke Mandor, masih ingat kan dengan handphone yang diberikan Dad saat awal transaksi? Dad memberitahu Levon kalau dia diajak bertemu dengan supplier barangnya dan diminta untuk menggunakan pakaian yang rapi karena yang akan ditemuinya benar-benar orang penting. For an invite for a sit down. Bring your money and wear a suit. I don't have it. Dari awal tujuan Mandor membeli narkoba adalah untuk ingin tahu siapa sih si Dimi ini. Karena sulitnya menemukan Dimi, Mandor harus bersabar sehingga dia menyamar menjadi gembong narkoba. Sadar jika Dimi tidak mudah untuk disentuh dan butuh waktu dan berencana untuk mendapatkannya, Mandor pun mencari petunjuk lain untuk mencari di mana Jenny berada. Now you leave and don't look back. Fine by me. Sesampainya di kosan, akhirnya Mandor pun tahu bahwa Johnny dan Piper telah bersungguh melakukan perdagangan manusia. Itu terbukti ketika Mandor melihat isi chatnya bersama Piper dan berhasil melacak keberadaan handphone Piper terakhir kali, sehingga disinilah Mandor sekarang mengintai bar milik Dutch yang diduga ikut juga melakukan perdagangan manusia. Namun pengintaian itu tidaklah berjalan mulus ketika Mandor tertangkap kamera CCTV saat mencoba sedang mengintai. He's here. Terjadi adegan kejar-kejaran di malam hari di mana Mandor terus-terusan diberondong senapan yang saat Mandor mulai terkepung, Mandor yang sempat kehilangan kendali pun keluar jalur dan menabrak polisi yang sedang berpatroli. Ternyata polisi yang berada di sana sudah disogok oleh komplotan mafia Dimi, sehingga bukannya membantu rakyat kecil, mereka malah memukul kepala Mandor yang membuat Mandor pingsan saat itu juga. Payroll too. Mandor dibawa menggunakan mobil van bersama kedua anak Simon. Dikira cuma abang-abang proyek biasa saja, mereka telah salah besar menilai Mandor, dan inilah yang terjadi. You want me to be scared? You gotta try harder. Keadaan pun semakin rumit ketika Viper dan kekasihnya dipanggil Dimi. Seperti yang kita ketahui, saat Viper dan kekasihnya mencoba menjual Jenny, Jenny menggigit pipi pelanggannya sehingga hal itu membuat rugi Dimi karena harus ganti rugi. Di mana Dimi yang kesal pun menyuruh Viper dan kekasihnya untuk mengeksekusi Jenny saat itu juga. Tak lama setelahnya, datang Simon berserta anak buahnya menyerang klub malam Dimi. Simon yang kesal gara-gara bisnis Dimi, kini kedua anaknya juga terkena imbasnya. Padahal yang selayaknya mati adalah Dimi sendiri. Besoknya, Mandor mendapat telepon dari pihak sekolah karena belum ada yang menjemput anaknya Mary, sehingga Mandor langsung bergegas ke sekolahan, di mana Mandor yang berperasaan tidak enak pun minta Mary untuk melacak keberadaan kakeknya. Dan benar saja, Dr. Ruth sudah terjatuh lemah di lantai karena rumahnya sudah dibakar oleh Simon dan anak buahnya. Beruntung Mandor datang tepat waktu sehingga Dr. Ruth pun masih bisa diselamatkan.
para mafia ini sudah salah besar telah menyentuh lebih dalam keluarga Mandor, sehingga Mandor yang menyadari ini akan membahayakan putrinya dan tentang mimpi hidup damainya akan sulit tercapai, maka Mandor pergi ke tempat Gani, menitipkan Mary di tempat Gani, sekaligus meminta sedikit bantuan berupa senjata api dan akan menyelesaikan para kartel itu sampai ke akar-akarnya. Di sisi lain, saat Jenny sedang dibawa oleh Viper dan kekasihnya untuk dieksekusi, di mana Jenny yang sempat memberontak berhasil mengganggu konsentrasi Viper hingga terjadi kecelakaan ringan. Tentu, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Jenny, di mana Jenny terus berlari ke tengah hutan hingga Viper dan Artemis kehilangan jejaknya. Beruntung, datang mobil polisi yang berpatroli, dianggap sudah aman dan terselamatkan. Ternyata masih polisi yang sama, yaitu polisi yang menjadi antek-anteknya Dimi, sehingga bukannya diantarkan pulang, Jenny harus rela tertangkap lagi. Miss me? Kembali ke rencana awal Viper yang mau mengeksekusi Jenny, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari laki-laki yang pernah digigit Jenny tempo hari. Ia mengatakan jika ia berubah pikiran dan ingin kembali ke kencan keduanya, entah apa yang ia rencanakan. Viper dan kekasihnya hanya mengiyakannya saja dan batal mengeksekusi Jenny saat itu juga. Alive. For now. Which passport? Okay, you send me all these passports. Beralih ke klub malam punya Dimi, sementara itu Mandor sudah memulai aksinya, di mana kita semua bisa tahu tentang keganasan dan kebrutalan dari sosok Pak Mandor Levon yang mampu menghabisi setengah lusin penjaga Dimi hanya dalam hitungan detik. Bahkan saat Dimi menggunakan wanita sebagai tamengnya, Pak Mandor bisa dengan akurat menembak tangan Dimi tanpa ragu sedikit pun. Okay, you made your point. Dead. Saat diinterogasi, Dimi mengaku kalau bisnisnya ada di bidang kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksud adalah Viper akan memfoto wanita-wanita cantik yang ada di bar dan klien Dimi bebas memilih wanita mana saja tanpa peduli statusnya apa, asal kliennya mampu memberikan uang kepadanya. Dimi yang masih penasaran kenapa Mandor mau melakukannya sampai sejauh ini, dan inilah jawabannya. You have a daughter? No. Di sisi lain kita akan melihat Jenny yang dikurung di salah satu ruang tempat perjudian yang sudah dijanjikan sebelumnya, di mana ia dipertemukan dengan lelaki hidung belang yang akan memperkosanya. Saat lelaki bajingan ini mencoba untuk membuka pakaian Jenny, tiba-tiba ya, muncul Pak Mandor yang datang tepat waktu menghabisi para penjaga seorang diri, sehingga suasana tempat perjudian pun semakin kacau. Tepat kedatangan Dutch dan rekan-rekannya yang tak terima Dimi telah dibunuh, sehingga berhasil membantai penjaga Dimi. Kini giliran Dutch yang muncul tiba-tiba, tapi Dutch masih bukan tandingannya, sehingga Pak Mandor pun bisa dengan mudah membunuhnya saat itu juga. How dare you come in here? Kini giliran Viper dan Artemis yang tersisa menembaki Pak Mandor dengan membabi buta, hingga Pak Mandor mendapatkan kesempatan untuk membunuh Viper dengan mudah, tapi tidak ia lakukan karena Pak Mandor ingin dia menjadi yang terakhir merasakan kemarahan dan kebencian yang ia rasakan. Pertempuran masih belum terakhir ketika kedua anak buah Simon yang terkenal brutal, sadis, tidak memiliki rasa takut pun datang. Itu terbukti ketika mobil polisi yang sedang berpatroli tiba-tiba langsung ditembaki dengan brutal. Lagi, ternyata kedua anak buah Simon ini hanya bisa menembak dengan secara brutal, di mana Pak Mandor yang sudah menggunakan peralatan canggih pun bisa dengan mudahnya membunuh mereka.
Dan berakhirlah sudah para kartel itu. Sekarang Pak Mandor, Jenny, dan keluarganya bisa hidup dengan damai tanpa khawatir dengan Simon dan mafia lainnya memburunya, karena para mafia sudah dibuat kena mental dan tak ingin berurusan lagi dengan Pak Mandor. Tamat. Ending yang memandorkan. Mungkin jika Jenny menuruti kata-kata orang tuanya untuk tidak kemana-mana dan menghabiskan banyak uang untuk berfoya-foya, mungkin Jenny tidak harus berurusan dengan perdagangan manusia. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah turuti apa kata orang tua, karena bagaimanapun bentuk dan rupa orang tua, sejelek apapun sifat dan tabiat mereka, tapi mereka tetap orang tua kita yang layak dan mesti dihormati. Saya Pak Tes dan jajaran yang berdireksi pamit undur diri. Adios kembang. Loh, kok jadi John?